Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah Alfan, NIM 24011120657. Saya guru Akidah Akhlak di MI Al-Hamidi Karangtengah, Desa Pelengahan Dajah, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BEK 1 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Insya Allah pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di MI Al-Hamidi Karangtengah pada kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Semoga video pembelajaran yang saya laksanakan ini dapat bermanfaat untuk semua. Selamat menyaksikan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang murah. Aku bisa. Allahu Akbar. Kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah anak-anak, seperti biasa, alangkah lebih baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu absen dulu, barangkali ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini. Abdul Aziz Fahmi, Hadir, Bu. Ahmad Saiful Latif, Hadir, Bu. Aira Salihah, Hadir, Bu. Aditya Nora Anza, Hadir, Bu. Nah, Ibu cek dulu pakaian kalian, barangkali ada yang tidak rapi, silahkan rapiin dulu. Sudah rapi, Bu. Nah, kalau sudah rapi, nah sekarang tempat duduknya apabila ada yang masih kosong di depan, silahkan diisi di depan anak-anak. Isi. Sudah terisi semua, alhamdulillah kalau seperti itu. Selanjutnya coba dicek di depan, di belakang, di samping, barangkali ada sampahnya, diambil, dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih? Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca surah-surah pendek terlebih dahulu. Nah hari ini kita akan membaca surah pendek surah Ad-Duha. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran ini kita bisa mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran. Nah, anak-anak, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap
Bahasa Negara Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Indonesia merdeka, merdeka, indah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak, kita sedikit dulu ya biar bisa menambah semangat kita pada pagi hari ini. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, tepuk konsentrasi, Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap belajar. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau semuanya sudah sarapan ya. Karena kenapa? Karena kenapa kita harus sarapan? Supaya kita itu semangat, konsentrasi dalam Jalan. Nah, anak-anak, masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Masih ingat, Bu. Ingat tentang apa, anak? Beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Ada yang tahu apa arti itu beriman kepada Nabi dan Rasulullah? Percaya bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Nah, masih ingat tidak ada berapakah rukun iman? Ada Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, ayo sebutkan. beriman kepada Allah. Yang kedua, Beriman kepada Nabi Allah. tiga, Beriman kepada Nabi Allah. keempat, Beriman kepada Rasulullah. yang kelima, Beriman kepada hari kiamat. yang keenam, Beriman kepada Rasulullah. Yang baik hukuman ibu. Nah, materi ibu hari ini yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah, di mana beriman kepada Nabi dan Rasulullah itu merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita ketahui. Dan anak-anak, karena kalian itu sudah mengetahui apa arti itu beriman kepada Nabi dan Rasulullah, dan Nabi yang wajib kita ketahui itu kalian sudah mengetahuinya, dan itu tidak cukup hanya di situ saja, tetapi kita itu wajib mengetahui bagaimana sifat-sifatnya, cara mentaatinya. Nah, kemudian yang paling penting itu bisa menerapkan atau bisa meneladani pribadi Rasul yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah, yaitu tugas-tugasnya dan sifat wajib serta mustahil yang wajib kita ketahui. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna iman kepada Nabi dan Rasulullah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala beserta sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami iman kepada Nabi dan Rasulullah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebut
memasukkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah beserta sifat wajib, mustahil, dan jaiznya. Nah, yang akan kita tekankan pada pagi hari ini itu peserta didik mampu membedakan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang pertama, tugas Rasul. Nah, tugas Rasul yang pertama yaitu mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu kepercayaan pokok. Yang ketiga, mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi umat yang pandai. Ada yang bisa membantu ibu untuk membaca? Fahri, silakan Fahri. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Terima kasih Fahri. Yang terakhir, mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, dan tolong menolong. Itulah tugasnya para nabi dan rasul. Nah, sifat-sifat nabi dan rasul Allah. Nah, sifat di sini ada 4. Sifat wajib yang kita ketahui yaitu ada 4. Begitu juga sebaliknya sifat mustahil bagi rasul itu juga ada 4. Nah, yang pertama, sifat wajib bagi rasul. Yang pertama yaitu siddiq, artinya benar. Artinya selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun, sehingga mustahil bagi rasul itu memiliki sifat kidib yang artinya bohong. Nah, contohnya kejujuran Nabi dalam berdagang. Saat bekerja sebagai pedagang, Nabi selalu bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang dagangannya, tidak menipu dan selalu menepati janji. Hal ini membuat bisnisnya dipercaya oleh banyak orang, termasuk Siti Khadijah. Yang kedua, yaitu sifat wajib yang kedua yaitu amanah, artinya dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah, sehingga mustahil bagi Nabi dan Rasul itu untuk bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Contohnya, menjalankan wahyu dengan penuh tanggung jawab. Nabi sangat menjaga dan menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia tanpa mengurangi atau menambah satu huruf pun. Ini menunjukkan tanggung jawab besar beliau sebagai utusan Allah. Yang ketiga, sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Artinya seorang nabi dan rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, sehingga mustahil seorang nabi dan rasul mempunyai sifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Contohnya, menyampaikan wahyu tanpa takut atau ragu. Walaupun banyak ditentang oleh kaum Quraisy, Nabi tetap menyampaikan ajaran tauhid secara terbuka, termasuk saat berdakwah secara terang-terangan. Yang terakhir yaitu fatonah, cerdas. Nah, seorang nabi dan rasul Allah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan, sehingga mustahil seorang nabi dan rasul memiliki sifat baladah yang artinya bodoh. Contohnya, strategi dalam perang Khandaq atau Farid. Saat menghadapi serangan besar dari pasukan Quraisy, Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Strategi militer yang belum pernah digunakan di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Nah, berarti sudah paham ya? Sifat jaiz. Nah, sifat jaiz di sini hanya ada satu, yaitu al-a'radul basyariyah, yang artinya para nabi dan rasul itu juga memiliki sifat seperti kita, seperti manusia. Lapar. Sampean lapar tidak? Iya, kalau sekarang kan masih kenyang.
Pernah merasakan lapar tidak? Tidur? Makan? Nah, Nabi dan Rasul itu juga sama seperti kita. Hanya Nabi dan Rasul itu manusia pilihan yang dipilih Allah, yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Paham anak-anak? Nah, meneladani sifat Nabi dan Rasul. Jadi, yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bertanggung jawab dalam setiap amanah. Yang ketiga, aktif menyampaikan kebaikan. Yang terakhir, berpikir cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Kalau kalian sudah paham, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, di dalam video itu nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi video itu disimak, diperhatikan dengan baik. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, halo. Kasihkan ibu dulu, halo. Jadi, tugas kalian yang pertama, halo kelompok Siti. Kelompok Siti, amanah, tabligh dan tugas kelompok yang pertama yaitu menyebutkan dari video tadi, baik dari itu Rara, Nusa, Abdul dan kakaknya itu yang menggambarkan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat terpuji. Yang kedua yaitu sebutkan atau uraikan kebiasaan kalian di rumah yang menggambarkan sifat Siddiq,
amanah, tabligh, dan permohonan. Ayo silahkan. Sudah? Kelompok Siti sudah? Kelompok amanah? Tabligh? Permohonan? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Yang pertama, kelompok Siti. Silahkan. Yang lain, halo. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Jika punyanya kelompok Siti itu salah, maka katakan sah. Jika benar, katakan benar. Ayo, yang pertama silahkan kelompok Siti. Nama saya Iramatus Solehah dan perwakilan dari kelompok Siti. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Siti artinya benar dan bersikap. Abdul tidak pernah berbohong dalam berdagang. Abdul selalu menyampaikan kondisi yang sebenarnya dan bersikap sehari-hari. Saya Pelan-pelan, pelan-pelan. memasak. Kenapa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Saya menolong ibu memasak. Beneran? Menolong benar? Iya bu. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Amanah artinya percaya dan bersikap. Pesan dari Ibu Rara, kita harus meneladani sifat Nabi dan Rasul. Contoh sikap sehari-hari. Aku disuruh bapak untuk memberikan uang 100.000 ke ibu. Lalu aku berikan kepada ibu dengan nominal yang sama, yaitu 100.000. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Tabligh artinya menyampaikan. Contoh sikap. Abdul dan Syifa menyampaikan kondisi kubur-kubur yang sebenarnya. Contoh sikap sehari-hari. Aku selalu memakai hadis belajar wajib. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Fatimah artinya cerdas. Contoh sikap. Abdul dan Rara pintar dalam strategi menawarkan kue cubit. Contoh sikap sehari-hari. Saya selalu mengamalkan kitab saat ada setoran. Terus tepuk tangan. Anak-anak, itulah tadi hasil diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Kita bahas satu persatu. Baik itu dari kelompok Siti, amanah, tabligh, dan amanah. Halo. Hai. Masih semangat? Kalau masih semangat, sekarang Ibu beri tugas kalian, tugas mandiri, yang mana tugas mandiri di sini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, anak-anak, dari materi tadi, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, kita itu tadi sudah mengetahui apa saja tugas-tugasnya Nabi, sifat yang wajib bagi Nabi dan sifat yang mustahil bagi Nabi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya yang paling sulit dari materi tadi yang mana? Nah, di sini yang nilainya mudah itu Zaki. Nah, Zaki, dari materi Ibu yang tadi, yang paling sulit itu yang mana? Yang nomor 2 berarti sifat yang mustahil. Jadi sifat yang mustahil itu Zaki kurang paham. Yang mana? Kidib, khianat, kitman, beradat. Yang mana? Yang kidib. Yang kidib berarti dusta, bohong. Jadi sifat kidib itu tidak ada, mustahil bagi Rasul itu ada. Karena kenapa? Kalau ada berarti Nabi dan Rasul itu tidak baik atau tidak patut kita
Contoh, kita percayai seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan menaikkan sebuah video ya. Berperilaku baik yang mencerminkan Rasulullah, yang mencerminkan sifat-sifat Rasulullah dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Paham ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.